sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini saya berikan judul Hal mengumpulkan harta dalam hal menikmati hidup. Pada dua renungan yang sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang mengumpulkan harta dalam hal bekerja dan menjadi kaya. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang menikmati hidup. Masih dengan ayat pokok yang sama, saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dikatakan dalam ayat tersebut, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dari ayat tersebut, apakah berarti hal itu kita tidak boleh menikmati hidup selama kita tinggal di bumi ini? Tidak demikian Bapak Ibu. Doa Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus mau kita menikmati indahnya sorga. Kapan? Sekarang, yaitu di bumi ini. Dan itu berarti kita juga pasti dapat mengalaminya jika kita mau percaya dan mempunyai pola pikir yang benar tentang menikmati hidup. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa saya membawakan tema ini? Karena dulu saya memiliki pola pikir yang salah tentang menikmati hidup. Saya berpikir bahwa menikmati hidup adalah sebuah kesalahan. Menikmati hidup itu sebuah dosa dan pelanggaran di mata Tuhan. Karena dulu saya berpikir bahwa ketika saya hidup di dalam Yesus, saya harus pikul salib yang berarti saya harus hidup menderita setiap hari tanpa ada kesenangan di dalamnya. Tetapi puji Tuhan, pikiran saya diubah oleh firman Tuhan. Karena firman Allah justru mengatakan bahwa kita harus menikmati segala pemberian Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin sebagai orang tua, Bapak Ibu pasti menginginkan kebahagiaan anak-anak. Apapun diusahakan agar anak-anak itu bahagia. Demikian Bapa kita di sorga. Ia mengirimkan Yesus ke dunia, agar kita yang berada di dalam Yesus dapat menikmati indahnya kerajaan Allah di bumi. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku, yaitu Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata mempunyai di dalam ayat ini, dimaksudkan yaitu kita juga ikut menikmati. Jadi di saat Tuhan mengaruniakan kepada kita kehidupan, Ia juga memberikan kita karunia untuk menikmati hidup di dalam segala kelimpahan. Lalu bagaimana cara kita menikmati hidup yang Allah kehendaki? Yang pertama, mari kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati segala kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kita dapat menikmati hidup jika kita telah bekerja atau sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ketika seseorang tidak bekerja, ketika seseorang tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, tidak mungkin seseorang itu dapat menikmati hidup. Secara psikolog, itu juga dibenarkan karena tingkat kepuasan seseorang itu akan lebih tinggi ketika ia melakukan segala kesenangan setelah ia berjerih payah. Jika seseorang pekerjaannya hanya menikmati hidup tanpa bekerja dan melakukan kewajiban, hal itu disebut dengan berfoya-foya, dan orang itu pasti akan mengalami kejenuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menikmati hidup? Yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut tahu kapan ia harus bekerja dan kapan harus menikmati hasil pekerjaannya itu. Dari semut kita dapat belajar bahwa untuk menikmati hidup, kita harus dapat mengatur waktu dengan baik.
yaitu kapan waktu untuk bekerja keras, kapan waktu untuk istirahat, kapan waktu untuk ke gereja, kapan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka yang terjadi adalah penderitaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Meskipun harta yang kita miliki sangat banyak, tetapi kita tidak dapat menikmatinya. Sangat banyak Bapak Ibu orang yang bekerja keras hingga larut malam, tetapi uangnya habis hanya untuk mengobati sakit penyakit. Banyak juga orang yang bekerja hingga tidak ada waktu libur, tetapi keluarganya berantakan karena mereka tidak ada waktu untuk berkumpul. Yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat menikmati hidup? Di dalam Amsal pasal 21 ayat yang kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik, ia akan mendapatkan kelimpahan, dan orang yang menggunakan uang seenaknya akan mengalami kekurangan. Di dalam pengelolaan keuangan, mari kita perhatikan dua ayat berikut ini. Yang pertama, di dalam Amsal 21 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Di ayat yang selanjutnya, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, mungkin kita melihat ada sesuatu yang aneh. Mengapa ayat yang satu kita disuruh untuk berhemat, tetapi di ayat yang lainnya kita disuruh untuk menyebar harta? Ternyata maksudnya adalah kita harus dapat mengelola keuangan dengan bijak, bukan dengan menggunakan peribahasa hemat pangkal kaya. Karena orang yang hemat pasti akan cenderung kikir, dan orang yang suka menyebar harta pasti ia akan boros. Tetapi Tuhan mau kita mengelola uang dengan tepat. Keluarkan apa yang memang harus dikeluarkan, tetapi tahan diri untuk tidak mengeluarkannya jika memang kita tidak membutuhkan atau hanya untuk menuruti hawa nafsu. Tetapi kita juga harus menabung sesuai dengan kesepakatan dalam keluarga. Kiranya renungan hari ini kita dapat mengerti bahwa kita dapat menikmati indahnya kehidupan di bumi seperti di surga. Selamat menikmati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami beroleh pengertian bahwa kami dapat menikmati indahnya kehidupan di bumi seperti di sorga. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu. Tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari